mengenal lebih dekat dengan bahaya rabies. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu rabies? Jadi, rabies adalah penyakit zoonotik viral yang mempengaruhi pada sistem persyarafan. Penyebaran dari rabies sendiri berasal dari anjing, kucing, dan juga kelelawar. Jadi, rabies ini hanya menyerang pada mamalia saja. Untuk unggas, ikan, amfibi, dan juga reptil tidak dapat terinfeksi dari penyakit rabies. Lalu, apa sajakah gejala klinis dari rabies? Nah, untuk tanda dan gejala dari rabies sendiri itu adalah sebagai berikut. Ada perubahan sifat, yaitu lebih agresif, kemudian sering meneteskan air liur, sulit menelan, kejang, lumpuh, sering mengejutkan, terlihat depresi, memutilasi tubuh sendiri, sensitif terhadap cahaya, hewan mamalia liar tidak takut ketika bertemu manusia, dan juga perilaku yang tidak wajar seperti hewan nokturnal yang berkeliaran di siang hari. Lalu untuk tanda dan bahaya dari rabies bila Anda terinfeksi oleh rabies itu sendiri, yang pertama adalah sikap perubahan dari sifat Anda yang menjadi lebih ke mudah marah, temperamen, dan agresif. Selain itu, juga Anda akan mengeluarkan air liur yang berlebih. Ketiga yaitu sensitif akan cahaya. Keempat, takut akan air. Dan kelima, Anda akan mengalami kejang. Lalu, bagaimanakah proses penularan rabies? Rabies disebabkan oleh virus rabies atau rabivirus yang ditularkan dari hewan yang telah terinfeksi rabies kepada manusia melalui 3 hal, yaitu yang pertama gigitan, kedua cakaran, dan yang ketiga air liur. Kebanyakan kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing, namun juga terdapat hewan lain seperti kucing, kelinci, kera, dan juga kelelawar yang bisa menularkan virus rabies kepada manusia. Lalu, apa sajakah yang menjadi faktor risiko tertular rabies? Untuk faktor resiko dari penyakit rabies sendiri menurut WHO terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah laboran yang menangani penyakit rabies. Lalu yang kedua adalah pekerja pengendali penyakit hewan. Lalu yang ketiga seseorang yang tinggal di tempat terpencil seperti hutan. Lalu yang selanjutnya adalah seseorang yang menjaga hutan ataupun alam. Lalu pekerja yang berhubungan langsung dengan hewan seperti kelelawar, karnivora, dan juga mamalia. Lalu pendidikan yang rendah atau kurangnya pendidikan. Lalu kurangnya fasilitas kesehatan ataupun tenaga kesehatan. Lalu adalah luka yang dibiarkan terpapar dengan lingkungan luar. Lalu belum ada atau kurangnya laporan mengenai gigitan hewan dari masyarakat. Dan resiko terkena infeksi atau terkena dari virus rabies sendiri akan meningkat apabila kondisi yang pertama yakni dicurigainya atau suspeknya hewan domestik yang terkena penyakit rabies. Lalu yang kedua, luka yang terkena air liur dari hewan. Dan yang ketiga adalah hewan yang belum atau tidak mendapatkan vaksinasi dari virus rabies itu sendiri. Bahaya rabies. Gigitan anjing rabies tidak hanya menimbulkan luka fisik, namun juga dapat mengancam jiwa, bahkan kematian, bila tidak segera ditangani secara langsung. Setidaknya ada 1-5 orang atau 1 dari 5 orang yang tergigit oleh anjing memerlukan tindakan medis secara intensif. Kita tahu di mulut anjing terdapat berbagai macam, bahkan 60 macam patogen yang tinggal di air liur dan mulut anjing. Kita tahu rabies adalah virus yang dapat merubah yang menyerang otak dan merubah psikologis seseorang, dan jika tidak segera ditangani dapat berakibat fatal bagi pengidap rabies. Lalu, bagaimanakah cara mencegah rabies? Hal yang dapat dilakukan menurut WHO tahun 2021 adalah 1. Pervaksinasi rabies hewan domestik dan manusia. 2. Menutup luka dari lingkungan luar. 3. Menggunakan pengaman ketika kontak dengan hewan. 4. Menjauh dari hewan yang berliur berlebih, agresif, dan temperamen. 5.
Memakai pakaian yang tebal dan aman ketika di tempat terpencil. Yang terakhir adalah mensosialisasikan tentang rabies kepada masyarakat. Deteksi dini leptospirosis pada tubuh. Apakah leptospirosis itu? Jadi, leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri patogen yang disebut sebagai leptospira dan ditularkan dari hewan kepada manusia atau secara zoonosis, yang penularannya bisa terjadi secara langsung akibat kontak langsung antara manusia yang berperan sebagai host dengan urin atau jaringan binatang yang terinfeksi. Kemudian untuk penularan secara tidak langsung adalah akibat dari kontak antara manusia dengan air, tanah atau tanaman yang terkontaminasi oleh urin dari binatang yang terinfeksi leptospira. Jalan masuknya bakteri patogen tersebut ke tubuh manusia adalah melalui kulit yang terluka, terutama pada area sekitar kaki, kemudian pada selaput mukosa di kelopak mata, hidung, dan juga selaput lendir. Lalu, apa sajakah gejala klinis dari leptospirosis? Untuk gejala klinik leptospirosis, di sini yang pertama ada kasus suspek, yaitu demam akut dengan atau tanpa sakit kepala, disertai nyeri otot, lemah atau meles, conjunctival subfusion, dari riwayat terpapar dengan lingkungan yang terkontaminasi, atau aktivitas yang merupakan faktor risiko leptospirosis dalam kurun waktu 2 minggu. Yang kedua ada kasus probable, dinyatakan probable di saat kasus suspek memiliki 2 gejala klinis, di antara berikut yaitu nyeri betis, ikterus, manifestasi perdarahan, sesak napas, oliguria atau anuria, aritmia jantung, batuk dengan atau tanpa hemoptisis, dan juga ruam kulit. Selain itu, memiliki gambaran laboratorium seperti trombositopenia 80%, kenaikan jumlah bilirubin total lebih dari 2 gram per persen, atau peningkatan SGPT, amilase, lipase, dan kreatin fosfokinase atau CPK, penggunaan rapid diagnostic test atau RDT untuk mendeteksi IgM anti-leptospira. Dan yang ketiga yaitu kasus konfirmasi, dinyatakan sebagai kasus konfirmasi saat kasus probable disertai salah satu dari isolasi bakteri leptospira dari spesimen klinik, hasil polymerase chain reaction PCR positif, dan serokonversi macroscopic agglutination test atau MAT dari negatif menjadi positif. Laktospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini menyebar melalui urin atau darah dari hewan yang telah terkontaminasi. Beberapa hewan yang dapat menjadi perantara bakteri ini adalah tikus, sapi, anjing, dan juga babi. Leptospirosis menyebar melalui air atau tanah yang terkontaminasi oleh urin dari hewan yang telah terinfeksi bakteri Leptospira. Lalu, apa sajakah yang menjadi faktor risiko leptospirosis? Untuk faktor risiko dari penyakit leptospirosis sendiri terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, orang yang berisiko, yang kedua adalah pekerjaan yang berisiko, dan yang ketiga adalah kegemaran yang berisiko. Yang pertama, orang yang berisiko terkena penyakit leptospirosis adalah orang yang sering menyentuh air, lumpur, tanah, maupun tanaman yang terkontaminasi dari air kencing hewan yang terkena penyakit leptospirosis. Lalu yang kedua adalah pekerjaan yang berisiko, yakni ada petani sawah, lalu ada peternak, pekerja penjagalan, lalu industri perikanan, lalu pekerja tambang, dan juga petani tebu dan juga padi. Lalu dokter hewan dan juga staf laboratorium yang kontak dengan kultur leptospirosis juga beresiko untuk terkena penyakit leptospirosis. Lalu yang terakhir adalah faktor orang atau kegemaran yang beresiko. Yang pertama adalah berkemah, lalu berkebun, lalu berkelana di hutan, lalu juga berakit di air berjeram, dan yang ketiga adalah olahraga air lainnya. Bahaya leptospirosis. Pasien dapat sembuh dari leptospirosis, namun pada beberapa pasien, pemulihan dapat berlangsung selama berbulan-bulan ataupun bahkan bertahun-tahun. Pada kasus anak, angka kematian lebih rendah dibandingkan kasus dewasa. Namun, jika sembuh pun masih ada gejala sisa seperti kelelahan kronis, sakit kepala, kelumpuhan, dan perubahan suasana hati dan depresi. Beberapa pasien mengaku jika mereka mengalami nyeri kepala periodik, penglihatan kabur, dan dapat menyebabkan kematian janin bagi ibu hamil. Beberapa kematian leptospirosis
kebanyakan dikarenakan gagal ginjal, gagal jantung paru, dan perdarahan yang meluas. Lalu, bagaimanakah cara mencegah leptospirosis? Yang pertama, membiasakan diri dengan perilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus. 3. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum makan. 4. Membersihkan diri semaksimal mungkin setelah bekerja di tempat-tempat yang tercemar, misal selokan, tempat pembuangan sampah, dan tempat yang sering dihuni tikus. Yang kelima, melindungi pekerja yang berisiko tinggi terhadap leptospirosis dengan menggunakan sepatu bot dan sarung tangan.